Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kiranya kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu,
baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita bernyanyi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan epistel kita untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Mika 7 ayat 7-20, kita membaca secara responsoria. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan-Nya. Akan datang suatu hari
bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Gembala setia, solat agung terdekat. Jauhkanlah pencobaan, bawa orang tersesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Kami taat kepadamu, turut akan perintah-Mu. Penuhi hati umat-Mu dengan kasih rahmat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, disediakan tempat untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan
Shalom, Amang Inang dan Apostle, semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Yang pertama adalah nama minggu. Minggu ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik Hagogoni Debata Napaluahon atau kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nomor 3, ibadah pada hari Minggu ini 22 Januari 2023 dilaksanakan dalam 3 kali kebaktian. Jam 7 yang kita laksanakan sekarang, kebaktian umum bahasa Indonesia, kemudian jam 9 kebaktian sekolah minggu, dan jam 11 kebaktian umum berbahasa Batak. Dan untuk mulai tanggal 29 Januari 2023, kebaktian akan dilaksanakan 4 kali. Seperti tadi, pukul 7 ibadah umum bahasa Indonesia, pukul 9 kebaktian sekolah minggu, pukul 11 ibadah umum bahasa Batak, dan pukul 16.30 ibadah umum bahasa Indonesia. Nomor 4, naik CD hari ini Minggu 22 Januari 2023 pada kebaktian pukul 7 WIB dilaksanakan peneguhan CD bagi saudari Julita Boru Siombing. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 22 Januari 2023 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda. Yang pertama, keluarga Andika Regatri Simarmata, Ibu Tina Deborah Boru Pangabean, beserta 1 orang anak laki-laki, Adonai Yobel Simarmata, beralamat di Jalan Cijagra 1C nomor 10 Bandung, Maksud Sektor 7812 Mabes Tim. Dan yang kedua, keluarga Haris Leonard Silaban, Ibu Indrayati Rosiah Kartiana Boru Pangabean, beserta 3 orang anak. Yang pertama, Alexander Rizkiah Prawira Utama Putra Silaban. Kedua, Alexandra Gabriela Leonika Putri Boru Silaban. Yang ketiga, Alfredo Hosea Anggito Putra Silaban, beralamat di Jalan Alfa 2 nomor 7 Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, masuk sektor 345 Dago. Bagi kedua keluarga yang baru, jikalau hadir pada kebaktian pagi ini, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam pelayanan di HKBP Bandung Reformanda. Terima kasih, silakan duduk. Nomor 6, persembahan. Sesuai dengan sentralisasi keuangan HKBP, maka persembahan menjadi sebesar 55% untuk hatopan atau ke pusat atau sentral HKBP, dan sebesar 45% untuk huria. Kita menyerahkan persembahan dalam 1 amplop ke depan altar setelah khotbah. Nomor 7, daftar penerimaan huria yang dipotong 55% dan tidak dipotong 55%. Yang pertama, daftar penerimaan huria yang dipotong 55%. Yang pertama, persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah yang kedua, kemudian persembahan ibadah sekolah minggu, persembahan ibadah pertanian wilayah atau sektor atau WIK, persembahan ibadah atau sermon kategorial atau PHD, semua seksi. Nomor 7, persembahan ibadah pertupolon dan pamas-masuhon, kemudian persembahan ibadah ulau nabadia, pelean hamuliateon atau ucapan syukur, peleonan persepuluhan, peleonan bulanan atau tahunan, huria, persembahan ibadah khusus atau kausal, misalnya memasuki rumah atau ulang tahun. Yang B, daftar penerimaan huria yang tidak dipotong 55% atau langsung ke huria. Yang pertama, hamuliaton menanggung ucapan syukur ke lembaga HKBP Elim Hepata, maksudnya langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, hamulion atau ucapan syukur kepada seksi kategorial huria seperti sekolah minggu, ama, ina, remaja, dan yang lain-lain. Kemudian hamuliaton menanggung ucapan syukur ke pribadi pelayan, pendeta atau sintua. Yang keempat, hamuliaton ucapan syukur ke pembangunan. Kelima, hasil pesta huria. 6, iuran atau hamuliaton tu pembangunan. Dan yang ketujuh, kotak diakonia. Nomor 8, hasil rapat huria 2023. A, pelayanan umum. 1, jadwal kebaktian minggu mulai April 2023, kebaktian bahasa Indonesia pukul 7.30 WIB, kebaktian sekolah minggu pukul 7.30 WIB, kebaktian bahasa Batak pukul 10 WIB, dan kebaktian bahasa Indonesia pukul 16.30 WIB.
Basement dan lantai 2 untuk ruangan ibadah sekolah minggu akan mulai dikerjakan pada bulan Januari 2023 oleh BPG. Diharapkan bulan April sudah bisa digunakan ibadah anak sekolah minggu. 3. Mulai bulan Februari 2023 akan dilaksanakan pendataan ulang untuk seluruh jemaat agar diketahui siapa saja yang menjadi anggota jemaat Gereja HKBP Bandung Reformanda. 4. Pemakaian gereja untuk pertanian sektor, latihan, dan lain-lain harus menginformasikan ke Parhaldo per tahun seminggu sebelumnya. 5. Sermon Parhaldo mulai tahun 2023 memakai bahan dari Impola Jamita. 6. Mulai tahun 2023 sermon kategorial namanya menjadi PHD, Patanakon Hatani Dibata, PHD remaja, PHD Naposo, PHD perempuan, PHD ama, PHD lansia dengan memakai buku PHD yang dikeluarkan oleh kantor pusat HKBP. 7. Jadwal pelayanan KOR ibadah minggu untuk setiap kategorial atau sektor dijadwalkan gereja melalui Dewan Marturia baik ibadah pagi, siang, dan sore. Pada bulan Mei 2023 akan dilaksanakan pensiun untuk 2 orang sintua, yaitu Sintua Lasma Rohana Pasaribu, Boru Siregar, dan Sintua Maria Lumantobing, Boru Sipahutar. 9. Sektor yang memerlukan penambahan sintua dapat mengusulkan melalui sintua sektornya masing-masing. 10. Kebaktian pagi yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di bawah Dewan Marturia Seksi Jending. 11. Jadwal Natal tahun 2023, 2 Desember Natal Parhaldo Seresot, 9 Desember Natal Sekolah Minggu, dan itu disesuaikan dengan jadwal ujian sekolah. 15 Desember Natal Ama, 16 Desember Natal Remaja dan Naposo, dan 22 Desember Natal Perempuan. Poin B, instruksi sekolah minggu. Pertama, dibutuhkan penambahan guru sekolah minggu terutama yang mempunyai latar belakang guru. Kedua, guru sekolah minggu wajib memakai pakaian yang sopan dan rapi saat ibadah dan mengajar. C, seksi remaja. Jadwal KTB disesuaikan dengan latihan ibadah sekolah minggu dan latihan musik ibadah sore agar tetap dapat berjalan dengan baik. Kedua, sebaiknya diadakan program edukasi atau pembekalan ke remaja, misalnya tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. D. Seksi Naposo. Pengurus Naposo yang baru sudah harus dibentuk pada bulan Februari 2023. Kedua, Naposo Sektor Dago adalah bagian dari Naposo HKBP Bandung Reformanda dan anggarannya mengikuti anggaran Naposo HKBP Bandung Reformanda. Jika ada program khusus yang akan dilaksanakan Naposo Sektor Dago, maka dana yang diperlukan didanai oleh sektornya. E. Seksi Perempuan. Paduan suara PSW RUT di bawah Dewan Koinonia kategorial seksi perempuan. Paduan suara Glorius di bawah Dewan Koinonia. F. Seksi Jending, renungan Simeon tetap dijalankan. G. Seksi musik, pengadaan alat musik piano yang baru dengan menggunakan anggaran gereja dilakukan perbaikan terhadap alat musik yang rusak. Kedua, diadakan kaderisasi untuk song leader dan pemain musik. Untuk song leader dan pemain musik tetap melaksanakan latihan persiapan sebelum ibadah dan memakai pakaian yang rapih dan sopan. Ketiga, program-program seksi musik yang belum terlaksana dapat dilaksanakan di tahun 2023. H. Seksi pendidikan. Bantuan pendidikan atau beasiswa diberikan kepada jemaat dengan kriteria prestasi dan ekonomi. Jemaat yang menerima bantuan pendidikan atau beasiswa diumumkan di warta jemaat dan ibadah minggu agar diketahui seluruh jemaat. Kedua, bimbingan belajar akan dilaksanakan kembali secara khusus untuk jemaat yang akan masuk ke perguruan tinggi. I. Seksi kesehatan. Pertama, pemeriksaan kesehatan akan dimulai kembali 1 kali dalam 3 bulan. 2. Direncanakan akan dibentuk klinik HKBP Bandung Reformanda. J. Tim ibadah sore. Yang pertama, ibadah sore dilaksanakan di bawah Dewan Marturia dimulai tanggal 29 Januari 2023 dan akan dibentuk untuk tim ibadah sore. Surat keputusan tim ibadah sore yang ditandatangani oleh Pendeta Rory Sibarani STH dicabut dan dikembalikan ke gereja. K. BPG. Badan Pembangunan Gereja akan merenovasi untuk mengoptimalkan ruang sekolah minggu, ruang basement, ruang Naposo, dan fasilitas pendukung gereja. Renovasi mulai bulan Januari 2023. Kedua, Badan Pembangunan Gereja akan membentuk panitia penggalangan dana untuk pembiayaan renovasi ruang basement, lantai 2, dan lain-lain. L. Tim Ibu Rumah Tangga. Tim Ibu Rumah Tangga Gereja tetap melaksanakan programnya membantu majelis paruh tahun dan SK diperpanjang untuk periode selanjutnya. M. Reformanda Production.
Reformanda Production akan melakukan permajaan dan pengadaan alat yang rusak. N. Program resort. Yang pertama, beberapa program kerja dan anggaran resort yang tidak ada dalam nomenklatur kantor pusat HKBP dan menjadi tanggungan Huria adalah yang pertama, listrik, air, wifi, telepon rumah dinas pendeta. Kedua, transport pendeta ke Huria Pagaran, transport bendahara resort, tuan rumah konven HKBP Distrik 18 Jabarteng di bulan Oktober 2023. Natal Parhalus Resort Bandung Tengah, yaitu dibiayai oleh 3 Huria. Kemudian BPJS pendeta masih ditanggung Huria sampai ada keputusan dari kantor pusat. O. Rencana penerimaan dan belanja Huria 2023. Pesta menggalang dana untuk memenuhi anggaran Huria akan dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama, pesta pada saat memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-12 pada bulan Maret 2023. Pesta Huria atau Gotilon akan dilaksanakan bulan September 2023. Hasil rapat Huria memutuskan Paduan Saudara Glorius menjadi panitia pelaksanaan pesta penggalangan dana di pesta ulang tahun gereja yang ke-12 pada bulan Maret 2023 dan seksi perempuan menjadi panitia pesta penggalangan dana di pesta Huria bulan September 2023. 2. Anggaran-anggaran yang sudah diajukan seluruh dewan dipotong 60% dengan melihat prioritas program. Anggaran akan direvisi oleh pimpinan jemaat dan majelis pemendaraan. 3. Tim audit akan dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali dengan mengikuti aturan-peraturan HKBP. Demikian hasil rapat Huria. Kita masuk nomor 12, pertanian sektor. Pembukaan pertanian sektor gabungan pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 18.30 WIB di gereja akan dilaksanakan pembukaan pertanian gabungan seluruh sektor. Tuan rumah pertanian dari sektor 6 Cipaganti, seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 15, ucapan selamat ulang tahun. Para KBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 16 sampai 22 Januari 2023. Jika ada di antara kita yang masuk dalam daftar 16 orang, mungkin kami persilakan untuk berdiri. Iya. Firman Tuhan buat yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Keuangan. Dalam minggu ini, Huria menerima sejumlah 6.062.700, kemudian sentralisasi 6.724.300, dan pembangunan Rp814.000. Demikian warta jemaat untuk kita di hari ini. Dan sekarang mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, dalam masa-masa saat ini, Engkau tetap memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan saat ini juga Engkau boleh tetap memberkati kami untuk langkah-langkah kami ke depannya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu terhadap bangsa dan negara kami. Dalam masa-masa saat ini Tuhan, di mana geliat politik untuk pemilu tahun 2024 sudah mulai didengungkannya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh mengerti tentang hal itu Tuhan. Biarlah kami rakyat Indonesia boleh bersatu padu untuk tetap tenang ya Tuhan, untuk menciptakan keadaan yang kondusif ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami, dari mulai tertinggi sampai terendah, biar kasih karunia Tuhan juga boleh meliputi mereka. Tuhan boleh memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga boleh Tuhan melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama pada masa-masa ini Tuhan, di mana COVID sudah menurun, tapi Engkau juga boleh Tuhan tetap memperingatkan pemimpin kami, begitu pula dengan
warga negara semua, agar kiranya juga tetap prokes, tetap menjaga kesehatan. Begitu itu juga Tuhan, begitu banyak kejadian-kejadian pada saat ini, gempa di beberapa tempat ya Tuhan, ada juga Tuhan letupan dari gunung berapi. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan kepada warga di sekitar atau warga yang terdampak, agar kiranya senantiasa mereka juga berserah kepadamu ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang sehat atau sakit, atau yang sedang melaksanakan pemulihan di rumah atau dirawat di rumah sakit. Amang Pendeta Vandalen Gultom, Amang SR Sibarani, Nyonya RS Yombing Berpasaribu, Rimosa Dolok Saribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya Teh Sutahuruk Boru Leban Tobing, Nyonya Erna Baban Boru Siombing, Nyonya El Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tahu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tahu Bolon, Amang Amanulang, Nyonya Sinaga Boru Nababan, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Amang JPM Toga Torop, Pamela LC Boru Tobing, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya R Sinaga Boru Siburian, Nyonya E Sinaga Boru Napi Tepulu. Begitu pula Tuhan dengan orang tua dari Sintua TJ Simangungsong, yaitu Nyonya T Simangungsong Boru Sirait, yang sedang dirawat di rumah sakit di Medan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memulihkan semua saudara kami, jemaat kami, orang tua kami yang sakit ini Tuhan, agar kiranya Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan mengurapi mereka Tuhan, dan biarlah iman mereka yang selalu memohon pertolongan hanya dari Engkau. Urapi juga keluarganya Tuhan, beri kekuatan dan ketabahan dalam merawat saudara kami yang sedang sakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang merindukan anak, yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Kiranya Tuhan mendengar permohonan mereka, agar Tuhan juga boleh memberikan itu kepada mereka, pengharapan mereka, agar segala apa yang mereka inginkan Tuhan boleh tercapai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu semua di AKB Padung Reformanda, baik mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, ama, dan lansia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan terbaik kepada kami. Tuhan boleh menyertai kami, memimpin langkah-langkah kami dalam kehidupan kami, lepas pribadi Tuhan maupun secara keluarga Tuhan. Terlebih juga buat anak kami, Timothy Simbolon, agar kiranya anak kami ini dapat lancar berkomunikasi. Tuhan juga urapi keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi basement dan ruangan di lantai 2 yang sudah mulai dicanangkan dari hari kemarin. Biarlah Tuhan dalam pelaksanaannya ada pimpinan-Mu di situ Tuhan, dan biarlah Tuhan ini dapat digunakan sesuai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah Minggu Persiapan AKBP Lembang, biar Tuhan sendiri yang membantu mereka ya Tuhan, meneguhkan mereka, jemaat dan pralado, untuk bahu-membahu Tuhan untuk mencapai satu tujuan ya Tuhan, agar mereka mempunyai tempat ibadah, dan biarlah Tuhan semua itu Engkau siapkan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk persiapan AKBP Sumedang, biarlah dalam setiap pelayanan, biarlah dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, baik dari pralado dan jemaat, berjalan dengan baik, sehingga persekutuan-Mu Tuhan boleh terjadi di HKBP Persiapan Sumedang. Terima kasih Tuhan, demikian Tuhan doa yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah Engkau mendengar itu semuanya Tuhan, biarlah Engkau boleh memenuhi semua itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum itu ampuni kesalahan kami, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa. Amin. Pimpinlah langkahku, semua kekuatanku, dan juga pikiranku. Ku berikan
namaku, bersihkan hatiku dengan darah kudus, sucikan hidupku. Tuhan, pimpin langkahku dengan belas kasih-Mu. Belaskanlah hatiku dari semua dosaku. Damailah kini hatiku, bahagia hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformanda. Kami sapa selamat hari Minggu juga dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Firman Tuhan yang ditetapkan yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-18. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang dibaptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita membuat perbedaan menjadi suatu yang mencolok dalam kehidupan kita. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu, perbedaan adalah hal yang alami bagi kehidupan manusia. Tidak mungkin kita bersama dalam sesuatu atau keputusan.
Tidak mungkin manusia ini bersama, mungkin itu menjadi monster Bapak Ibu kalau kita bersama tidak ada perbedaan. Sedangkan perbedaan antara yang kita katakan bagaimana anak yang lahir dua kembar, itu kita juga bagaimana ada perbedaan bagi mereka. Jadi perbedaan itu hal yang alami. Mungkin juga bunga yang di altar atau di sini dia cantik karena ada perbedaan warna sehingga ada memantulkan beberapa warna sehingga mungkin Bapak Ibu itu menjadi suatu hal yang cantik atau yang indah. Mungkin juga perselisihan itu berujung kepada perpecahan terjadi dan kapan saja perselisihan atau konflik merupakan ketidakcocokan atau nilai-nilai tujuan yang dicapai baik secara individu maupun secara organisasi. Mungkin kerap terjadi perbedaan pendapat, mungkin ada kepentingan sendiri, mungkin ketidakpuasan, mungkin ada organisasi, mungkin saya merasa yang hebat, mungkin watak saya yang merasa lebih dari orang. Alani unang mata gurut perbedaan saya mai akamang. Bagaimana gereja ini ketika mengalami suatu perbedaan pendapat itu menjadi suatu ada ketidakkeharmonisan dalam kehidupan persekutuan itu. Bagaimana kita lihat dalam suatu mengalami konflik perpecahan yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, Saudara, angguau madok dan roh debata disi. Allah tidak hadir di dalam perpecahan itu. Sehingga mari dengan rendah hati di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak, Ibu. Itulah yang dituntut oleh firman Tuhan. Paulus mau mengatakan bagaimana pesan yang istimewa untuk firman Allah. Dikatakan bagaimana menasihatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain Bapak Ibu Saudara. Tapi menasihatkan kamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi hubungan kita dengan Kristus di dalam hal keharmonisan. Karena dalam nama Kristus kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu dan sebaliknya supaya kamu bersatu sehati sepikir, supaya kamu erat bersatu sehati sepikir. Hubungan Kristus itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih menyelesaikan perpecahan di dalam kehidupan secara gereja. Nama Yesus Kristus itulah menjadi pedangkal di setiap kehidupan itu dan menjadi jawaban yang ajaib, menjadi jawaban yang mujarab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atong amang inang unok ninasa hasadauni di bagasan Kristus, sumber segala persatuan yang seutuhnya hanya ada dalam nama Kristus, selainnya tidak ada. Karena itu Kristuslah penangkal, Kristuslah kunci untuk segala penyatuan dalam kehidupan kita secara kebersamaan. Itulah yang terjadi juga di jemaat Korintus ketika Paulus melayani jemaat di Korintus dan setelah meninggalkannya ada perbedaan, ada golongan, ada fanatisme yang berlebihan, ada difavoritkan yang berbeda-beda. Kita lihat ada golongan Paulus di mana yang memberitakan firman Allah. Bagaimana golongan Apolos yang dia kerap sekali dengan retorika yang begitu indah. Bagaimana dengan golongan Kepas, Petrus. Juga bagaimana dia dikultuskan. Bagaimana dengan golongan Kristus sehingga
ada skismata, ada di tengah-tengah mereka kelompok menganggap bahwa kelompok saya yang paling benar, yang berhasil, yang paling hebat, saya super di dalam kehidupan saya, di dalam berjemaah saya, di dalam kehidupan kami sebagai pelayan. Itu persi dari jemaat ada yang terjadi skismata, ada perpecahan kelompok Paulus, Apolos, Kefas dan Kristus. Bagaimana dengan pemberitaan itu, bagaimana dengan pelayan-pelayan yang dikultuskan itu? Mungkin juga itu bisa terjadi. Ikonodo nama boto, sudi nama saun ikut di boto odo. Harus semua ini yang terjadi di dewan ini atau di majelis ini. Itu mungkin. Mana song di bunda rupani masa dope siswa buru, hapi buru idang arung beak kamanginang. Itu damang do opung nami do na julo pajongjong hurion. Itu banda timbul perpecahan di gunung di Bonaparte Sodit. Bagaimana dengan tanah? Sudah diberikan oleh opungnya Najolo sekarang karena mahalnya tanah. Dan olak nyodo. HP nga sampai 7 generasi. Ay boto. Ay banda parbigu do Najolo itanoi. Uban na dilion opungna. Dan na adong manangadis. Tetapi karena nilai harga tanah menjadi skismata perpecahan. Barbar kelompok memperjuangkan bagaimana sampailah ke kantor pusat. Itu realita juga Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Karena itu ada keluarga Chloe yang sangat dia berpengaruh. Dia tidak dipengaruhi oleh kelompok ini, tetapi menyatakannya kepada Paulus. Ada perpecahan, ada skismata di dalam jemaat kita. Bagaimana ini dikatakan oleh Chloe yang baik hati dan digembor-gemborkan dan gabe asa au malu di son. Saya yang punya fanatisme dan saya berperan aktif dalam skismata, dalam perpecahan ini. Bukan yang demikian, tetapi Paulus mengatakan kepada mereka, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Adakah disalibkan kamu karena Paulus? Suatu pemberitaan, suatu peneguhan supaya dilihat kepentingan, golongan, selera, sifat, kemauan. Jangan dibiasakan, tetapi satukanlah itu Bapak Ibu dan kita sebagai majelis di otoritas Kristus, di kuasa Kristuslah. Lembaga itu, gereja itu hanya bersepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu juga Bapak Ibu Saudara kita berbicara bagaimana dengan ketika suami istri ada ketidakcocokan, ada perpecahan, ada skismata mungkin kepada anak sehingga jatuh ke dalam perpecahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara diundang, datanglah kepada nama Kristus supaya pementingan ego di dalam hubungan rumah tangga dibuang jauh-jauh. Idomang, bahasa nunggaga bisa ada daging benasi dan duai, ada daging. Tuhan teman kenapa tidak menerima perbedaan? Tidak mungkin seorang suami mengata-ngatai atau membuat suatu kejelekan dari istri, dan mungkin tidak seorang istri menjelek-jelekkan di hakikat sahala wibawa seorang suami. Alai molonunga timbul perpecahan sampai ke meja hijau, seakan-akan tidak pernah berbaring bersama di tempat tidur. Tidak pernah mengatakan kami selama berapa tahun ini, berapa puluh tahun ini kami sudah di dalam satu atap rumah tangga Kristen, tetapi karena skismata, karena perpecahan itu seperti Hawa dan Adam bawa hidup. Si Adam do boru-boru nani lehom mido. Si Adam bahasa songoni. Ai ulokido boru-boru ulokido napau tohon au. Ada tuding menuding dalam perpecahan
ketika itulah dosa, ketika itulah ego, ketika itulah tidak bertegak lagi suatu berdiri otoritas Allah. Alanido molotabain bertegak diri, ego tegak, berarti tidak tunduk kepada kuasa Kristus, tidak tunduk kepada otoritas Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang kedua dikatakan fokus kepada sentralitas Kristus. Ada Kristus tadi terbagi-bagi? Tidak ada. Adakah Paulus di dalam itu disalibkan? Tidak ada. Tetapi dahulukanlah Kristus. Otoritas Kristuslah, kuasa Kristuslah, tunduk kepada Kristuslah Bapak Ibu Saudara. Ketika itu tidak ada lagi golongan-golongan, tidak ada perpecahan-perpecahan, karena sudah nama Kristus hidup di dalam kesatuan dan sentralitas kehidupan kita, dan mengenal Kristus dan tunduk kepada Kristus. Sehingga dikatakan oleh Paulus, tidak hanya di dalam pembaptisan, bukan pembaptisan, tetapi pemberitaan Injil lah, salib Kristuslah, atau orang yang sudah di dalam nama Kristus dinasihatkan keselamatan, kekuatan dari salib itulah, pemberitaan salib itulah Bapak Ibu Saudara, dan harus kita hubungkan dengan kematian dari Kristus itu sendiri dan menjadi kematian kita sendiri. Alanido takas bohado hidok tahe asa kematian kita, takas bagaimana Kristus yang hidup di dalam aku, dan saya mau dengan pertaruhan nyawa saya di dalam nama Kristus supaya saya beroleh kemenangan di dalam kehidupan saya. Atau di hamuhurian itu hatta, janganlah tegakkan ego, kepentingan, sifat dalam kebersamaan kita, dalam gereja, dalam pelayanan, tetapi nama Kristuslah menjadi suatu penyatuan bagi kita. Dengan cik rohamu amang, ada di salib itu ada jin kafir. Ima karena kebuduhan. Alanido hau todo dihalak nalaho manggo taringot tu silangi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebuduhan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah victory, kekuatan, kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kutanami doi nama doki sakisar na uzuyete ada jin kafir, bukan sama vertikal dan horizontalnya salib itu, tetapi PMI itu lambang PMI dari Geneva itu harus sama vertikalnya dan horizontalnya. Kenapa dihubung-hubungkan dengan listrik? Kenapa dihubung-hubungkan dengan lambang PMI Geneva? Salah. Alanido, bagaimana kita yang mengenal Kristus, yang dinasihatkan oleh Kristus. Karena itu pemberitaan tentang saliblah menjadi suatu kekuatan bagi kita, victory, kemenangan. Karena itu walaupun dalam perkembangan teknologi Bapak Ibu Saudara, dalam kemajuan sekarang mungkin orang menjadi kebuduhan salib itu, karena tidak melihat bagaimana Kristus yang sudah mati menebus dosa dan mengangkat harkat martabat manusia menjadi suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lewat firman Allah yang kita ditetapkan pada minggu hari ini, haguni di batado na paluhan kekuatan Allah lah yang menyelamatkan. Karena itu perbedaan hal yang alami jangan membuat kita menjadi menyolok dalam kehidupan kita. Seperti ada ibarat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesatuan di dalam jemaat hanya tercapai, terwujud seia, sekata, sehati, sepikir, merupakan bagian yang tidak terlepas dari kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya nama Tuhan Yesus yang menasihatkan itulah membuat kita menjadi suatu kebersamaan,
kehangatan, persauran nauri narosu di bagasan nanguluta imata piup asa di bagasan hatani Tuhani nama Yesus menjadi kekuatan. Begitu juga buat saudara Julita Sihombi yang pada saat ini akan lepas CD. Biarlah itu menjadi proses inang dari pembaptisan. Ajarlah mereka supaya bertumbuh dan sampai kepada kedewasaan iman untuk lepas sidik maka tidak kon hapur siaun kesaksian iman mulah inang untuk kedepannya dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana penawaran, bagaimana dengan tantangan kedepannya, karena iman mula di dalam Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memampukan menguatkan saudara hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami dinasihatkan, dikenal, sehingga kami seia, sekata, sehati, sepikir, sehingga perpecahan, perbedaan itu indah alami dalam kehidupan kami. Karena dalam kekuatan pemberitaan saliblah menjadi kemenangan victory bagi kami, kebersamaan kami. Ajar kami Tuhan supaya merendah, tunduk di hadapan otoritas-Mu Kristus. Di dalam kami nama-Mu Yesus Kristus tunduk. Jangan kami membawa ego kami, kepentingan kami, golongan kami Tuhan dalam aras pelayanan apapun, dalam bangsa dan negara pun, dalam instansi apapun, dalam kami, di dalam masyarakat, di kemajemukan, di frural. Kiranya kami diingatkan yang sudah di dalam mengenal nama Yesus Kristus, supaya ego kami tidak didirikan kembali, tetapi kami tunduk hanya di dalam otoritas Kristuslah yang memenangkan kami dalam kuasa pemberitaan salib itu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sehati sepikir dalam semua aras pelayanan Hati Bandung Reformanda ke depannya. Kami mau tidak diporak-porakan, dipecah-pecahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kepentingan ego, sifat yang berbeda. Tetapi kami mau tunduk Tuhan di hadapan kuasa, otoritas Tuhanlah yang berkenan kepada kami hari ini dan selama-lamanya. Begitu juga Tuhan buat putri kami Julita Sihombing yang akan lepas Tuhan dalam kesaksian imannya pada minggu pagi ini. Biarlah Engkau berikan Tuhan kekuatan supaya dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus apapun kedepannya tantangan, tetapi nama Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus semakin dinyatakan dalam kehidupannya, dan juga bersama orang tua mereka yang hadir dan semua Tuhan keluarga. Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya. Kami mohon Tuhan segala kekurangan kami, dosa kami Tuhan, kiranya Engkau hapuskan supaya dalam nama Yesus kami dilayakkan menerima kebersamaan, persekutuan, penyatuan dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita anggap pujian bernyanyi. Dengarlah firman Tuhan.
duniamu, jangan engkau turutkan beserta Tuhan Yesus, engkau pasti menang. Kita memasuki tata ibadah kebaktian peneguhan sidi untuk Julita Sihombing. Kita bernyanyi nomor 148 ayat yang pertama. Kami mohonkan Julita berdiri tempatnya dan bersama orang tua semua. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Saudara orang tua dari anak ini yang hendak disedihkan hari ini, saudara menyaksikan anak ini berdiri di sini. Sudah selayaknya saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dan segala Bapa yang baik, yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dengan curahkan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-Mu ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dipersilakan duduk. Kita angkat pujian nomor 150 ayat yang pertama. Bukanlah milikku, bukanlah milikku, pada Tuhan Rajaku, penguasa hidupku. Di dalam Yesus penerus memenangkan Allahku, damailah jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini,
patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju ke kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawab, ya, saya mengaku. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawab, ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawab, ya, saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kami persilakan untuk maju ke depan dan ya. Oke. Ke depan. Oke. Firman Tuhan yang ditetapkan kepada Julita Sihombing atau amanah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin.
Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Dipersilakan kembali. Kita angkat pujian kepada Tuhan nomor 149 ayat yang pertama. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku, mautlah hukumanmu. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, rahmat jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Datanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Oke, foto. Si Julita, foto. Adong marah.